Kira yang kebayang oleh ibu apa? Yang kebayang apa, Bu? Lucu. Bahagia. Terus apa lagi? Terharu. Apa lagi? Senang. Coba ibu lihat. Yang digendong ini mamanya Bunda Alia? Iya, Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat bayinya umur 21 hari. Ibu lihat. Ada bayi yang baru berumur 21 hari, cantik banget, didandanin warna putih-putih. Yang keingat sama ibu apa? Suci. Apalagi? Masih bersih. Pastinya masih bersih dari dosa. Apalagi? Wangi. Benar. Beda ya? Aromanya sama yang udah tua ya, Bu ya? Bau mulutnya aja wangi. Itu anak. Kira-kira apa lagi, Bu, yang kebayang sama kita? Yang kebayang sama kita kalau sudah melihat seorang bayi? Yang pastinya kita akan mencari hikmah. Mendapatkan hikmah dengan kegiatan seperti ini. Apa ya kira-kira hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, ketika kita melihat bayi merah kecil seperti ini, bayangkan kita waktu lahir dulu. Saya umur 50, berarti 50 tahun yang lalu, saya nggak jauh dari sebesar ini. Kalau melihat bayi sebesar ini, berarti kita awalnya juga seperti ini. Ini udah 21 hari, udah bersih. Udah layak dibawa kemana-mana, udah dipakaikan baju, udah kelihatan cantiknya, pakai pita lagi ya sayang ya. Kalau kita baru lahir dulu, kebayang nggak Bu? Kebayang nggak Bu? Keluar dari tempat yang seperti itu dalam keadaan kotor, bau, berdarah-darah. Kalau sekiranya Bunda Alia ini nggak diberikan naluri seorang ibu adanya rasa kasih dan sayang, itu bayi yang keluar dari rahimnya akan langsung dibuang, mungkin dimasukin ke got. Coba, kayak apa sih yang keluar itu? Bayi yang keluar dari rahim ibu itu seperti apa? Kalau nggak ada rasa kasih sayang dari seorang ibu yang diberikan nalurinya oleh Allah, tidak akan mau Bunda Alia mengurus bayi kecil. Nggak usah Bunda Alia, orang tua kita. Ternyata dengan kasih sayang yang Allah berikan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan perih, dalam keadaan bersimbah darah, ketika bayinya lahir, hatinya senang, hatinya terhibur. Itu juga belum tentu tenang sebelum mendengarkan suara bayinya. Lupa dia dengan apa yang dia rasakan. Lupa dia dengan kondisi dia sendiri. Bagaimana caranya agar anaknya selamat. Bagaimana caranya agar anaknya tetap sehat. Itulah seorang ibu. Ini udah jadi ibu semua? Sudah jadi ibu. Gimana rasanya? Apapun akan dilakukan demi sebuah hati. Apapun akan kita lakukan demi ananda tercinta. Bahkan nyawa pun akan kita korbankan. Itulah pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Saya yakin ibu-ibu yang punya anak, satu pikiran kita semuanya. Tujuan kita bagaimana anak kita itu akan bahagia selamanya. Jauh dari segala keburukan, dekat dengan segala kebaikan. Tapi kita periksa juga diri kita. Kita periksa juga diri kita. Kita ini peran kita enggak kucuk-kucuk langsung jadi ibu. Kita ini peran kita sebelumnya menjadi anak. Ibu jadi anak kan Bu? Langsung jadi ibu enggak? Langsung jadi ibu nggak? Jadi anak dulu. Sekarang tanya lagi ke orang-orang yang ada di sekitar sini, yang ada di ruangan ini.
apa yang telah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Kayaknya mudah menjadi ibu. Udah dibuktikan, melahirkan pun sakit. Gak usah melahirkan. Apa kata Allah di surat Luqman? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah perintahkan kepada kita manusia kan Bu? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu yang sudah mengandungmu dengan susah payah, kelelahan demi kelelahan, wahnan ala wahnin. Kelemahan yang bertambah-tambah, hamil dari awal udah berat, giliran mau lahiran tambah berat. Dan disapih dalam 2 tahun. Kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah perintahkan kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Apakah sudah ada hari ini, hari ini ibu-ibu berterima kasih kepada ibunya? Kalau saya di sekolah suka nanya, udah terima kasih belum sama mamanya di rumah? Kalau enggak, nanti pulang terima kasih ya sama mamanya. Sekarang yang saya tanya, mama dari mama, udah terima kasih belum sama orang tuanya? Hari ini. Kemarin. Udah nggak ada dua-duanya. Tahun lalu. Yang masih ada, lupa. Yang udah nggak ada, berdoa. Alhamdulillah. Karena kita diperintah oleh Allah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Bukti terima kasih kita kepada kedua orang tua kita senangkan hatinya, kita bahagiakan orang tua kita bikin orang tua kita itu tidak tersinggung, tidak terganggu, selalu nyaman dengan keberadaan kita. Itulah berbaktinya anak terhadap orang tua. Kalau di surat Al-Isra kata Allah apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian menyekutukanku, punya Tuhan lain selainku, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahu suqtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Kita lihat bayi merah, kondisi kita beginilah waktu kita kecil. Apalagi nih perempuan yang gak jauh-jauh begini ya Bu ya. Cantik gak Bu kira-kira waktu bayi? Cantik gak Bu? Pasti cantik, gak mungkin ganteng ya Bu ya? Pasti cantik, kan perempuan, pasti cantik. Sudah dijagain oleh orang tua kita. Maaf,
Itu setiap lubang yang ada pada diri bayi dibersihin kan sama ibunya. Ngeluarin kotoran kan Bu? Dibersihkan, ibu ikhlas nggak bersihin? Begitu juga orang tua kita dulu membersihkan. Bahkan Bunda Alia udah melahirkan anak sendiri masih diurusin sama ibunya. Kurang apa lagi itu kasih sayang ibu terhadap kita. Ibu boleh nanya, Bunda Hasunah pernah nggak nyakitin hati Bunda? Alhamdulillah, berarti anak yang berbakti kepada orang tuanya. Makanya diberikan kemudahan oleh Allah. Doa orang tua itu makbul. Semua yang ibu doakan buat anak ibu, buat cucu ibu akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali saja kita menyakiti hati orang tua kita, bahkan menyakiti hati yang tanpa dirasa, tanpa disengaja. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ketika dia sudah menikah, udah punya ini, punya itu, dia bilang ke ibunya, dulu waktu sama ibu saya nggak punya apa-apa. Dulu waktu sama ibu mah pelit banget. Dulu waktu saya hidup sama ibu makan telur cuma separuh. Ada nggak yang seperti itu? Itu sudah menyakiti hati ibunya, perasaan ibunya, dan itu termasuk orang yang durhaka. Kalau nggak buru-buru minta maaf kepada orang tuanya, minta ampun kepada Allah, maka apapun amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sekarang orang yang terlihat baik di mata kita. Mungkin dia seorang ustazah yang dipanggil al-mukarramah, yang dandanannya luar biasa, ketemu dicium tangannya oleh orang lain, tapi sekali dia menyakiti hati ibunya, menyakiti perasaan ibunya, maka itu semua akan tertolak dengan sendirinya. Begitu sakralnya seorang ibu. Jangan dianggap enteng. Sementara kita menganggap enteng ibu karena ibu itu tidak pernah menuntut kepada kita. Mau kita perlakukan seperti apapun, ibu tetap sayang sama kita. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Ustazah, kalau saya sakitin perasaan ustazah ini, besok beliau sudah nggak mau bertemu dengan saya. Sudah berubah gaya dia sama saya. Mungkin udah nggak negor saya lagi. Saya ilfil dengan Ustazah Susi katanya. Tapi kalau ibu kita mau ngelawan seperti apapun, bahkan kita berbuat kasar seperti apapun terhadap ibu kita akan memaafkan. Dia akan tetap baik kepada kita. Apalagi kita mengalami kesulitan, dia akan tetap menjaga kita, merawat kita, mengurus kita. Makanya kita lupa siapa yang harus kita dahulukan. Siapa yang paling berhak menerima kebaikan dari kita? Siapa yang paling pantas kita berikan kebaikan kita? Mau ibu bersedekah kemanapun, kalau orang tua ibu kekurangan, berarti ibu termasuk anak yang durhaka. Mau ibu berbicara sehalus apapun di luar, dianggap orang solihah, tapi terhadap orang tua tidak ada hormatnya, percuma. Ini kita berbicara bukan menjadi anak saja. Kita sebagai orang tua, sebagai ibu juga kepingin anak kita berbakti terhadap kita. Sedangkan yang berbakti saja kepada orang tuanya masih juga ngalamin anak yang tidak sesuai dengan keinginan. Apalagi kita menjadi anak yang durhaka. Kita lupa kondisi kita yang seperti ini dulu, yang dibesarkan. Gak mungkin kita bisa cantik seperti sekarang ini. Gak mungkin kita pintar seperti sekarang ini. Merasa lebih pintar dari orang tua. Merasa orang tua sudah memalukan diri kita. Lupa diri namanya. Di sini ada yang suka lupa diri? Yang lupa diri itu gak sadar. Jadi mulai dari sekarang sadar. Ingat. Apalagi kita, orang tua kita kalau udah menikah ada berapa Bu? Ada 4. Jangan bilang itu ibu kamu, jangan. Itu ibu kita. Kenapa? Anaknya yang diberikan kepada kita. Suatu saat juga Ananda, Azka juga akan diberikan kepada perempuan yang lain. Dan dia juga akan berlaku sama nanti mantu itu terhadap kita. Mungkin sekarang karena kita masih kuat, karena kita masih mampu, karena kita merasa lebih pintar, punya segalanya. Tapi akan ada satu titik kita butuh dengan mereka, mereka tidak mempedulikan kita lagi. Semakin kita membutuhkan kasih sayangnya, kita ingat lagi dosa-dosa kita.
Kita ingat lagi dengan dosa-dosa kita. Kenapa? Memang Allah itu mengatakan apapun yang terjadi pada diri kita sekarang itu akibat dari perbuatan yang dulu. Perbuatan tangan kita sendiri. Kita berhasil seperti sekarang juga, jangan dianggap itu hanya usaha kita. Usaha kita paling cuma 30%, apa jangan-jangan cuma 20%, 80%-nya itu adalah usaha orang tua kita. Memang orang tua kita nggak ngasih secara materi, tapi doanya setiap malam buat kita. Diimpikan kita, dicita-citakan kebaikan buat kita. Makanya kita berhasil seperti sekarang ini. Itu karena orang tua kita. Jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Kalau sekarang menjelang puasa Ibu ya, menjelang lebaran, udah ziarah ke orang tua? Kalau ziarah misalnya ke makam kemana-mana sampai ke Jawa Timur segala, ada bela-belain ngumpulin duit, ada bela-belain ngumpulin seragam, ada giliran buat ibunya nggak punya duit. Buat ibunya nggak disiapin, buat ibunya cuman ketus doang, sama ustazah salimnya cium tangan kiri. Iya, orang tuanya dicium nggak tangannya? Benar, nggak kelihatan? Iya, kadang kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Memang kecil kelihatannya, memang belum ada langsung diberikan balasan oleh Allah dengan perbuatan kita, tapi dijamin orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya hidupnya pasti bahagia. Mau dia kurang pintar juga, tapi kalau dia bakti sama orang tuanya, santun sama orang tuanya, hidupnya akan tenang terus. Mau duit banyak juga, kalau durhaka terhadap kedua orang tua, nggak ada nikmatnya itu uang, nggak ada. Jadi kalau ada orang tua di sini yang dekat, ambil tangannya, cium tangannya. Bunda, coba sekarang ambil tangan ibunya, cium tangan ibunya. Peluk ibunya. Peluk ibunya. Saya udah nggak punya ibu, saya kepingin peluk ibu, saya udah nggak bisa. Masya Allah, Allah. Nikmatnya punya orang tua. Dijagain, udah punya anak juga dijagain. Ibu-ibu juga dijagain kan sama orang tuanya kan. Nanti kalau anak ibu punya anak, ibu juga kepingin gimana caranya supaya anak ibu tetap cantik kan. Dirawat terus supaya suaminya sayang sama dia. Ingat orang tua kita. Dan ibu, kata Rasulullah 3 kali, kepada siapa saya mesti berbuat baik ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Jangan dianggap ayah nggak berguna. Bukan ayah itu yang nomor 4. Tapi memang ibumu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui. Tapi tidak bisa kita hidup nyaman kalau tidak ada yang menafkahi. Kalau tidak ada yang melindungi. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab terhadap ibu dan anak. Sayangilah ibumu. Ibu. Kalau ibu sudah meninggal, apa yang mesti kita lakukan? Mendoakan. Yakin ibu sudah mendoakan orang tua ibu setiap habis sholat? Yakin? Yang saya tahu itu ketika dia lagi susah baru ibunya yang diingat. Kecuali orang yang paham dengan agama. Orang yang mempraktekkan agama. Orang yang jelas agamanya itu terbukti, dia praktekkan. Banyak orang mungkin di luar sana, udah nenek-nenek juga saya tanyain, kapan terakhir mendoakan ibu yang sudah meninggal? Waktu ibu kelihatan masih ingin mendoakan. Ibu sudah meninggal, udah nggak tahu lagi di mananya. Bahkan kuburannya juga udah nggak kelihatan. Yang kepikiran sama saya sekarang gimana saya mau sehat, gimana anak saya bisa makan. Saya lupa mendoakan ibu saya. Ada di sini yang seperti itu.
Alhamdulillah, karena di sini orang-orang yang tertarbiyah, yang terdidik dengan agama, karena dekat dengan orang-orang yang solih, ya Bu ya. Karena sebentar lagi ya Bu ya. Yang pasti kita yang hadir di sini semua adalah calon-calon mati kan Bu. Dan kita tidak tahu kapan akan kembali kepada Allah. Dan maunya kita ketika kita kembali kepada Allah nanti, ada yang mendoakan kita. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila mati anak manusia, maka terputuslah amalannya kecuali 3, sedekah jariah, apa yang ibu berikan, mungkin masuk ke masjid segala macam, itu berupa sedekah jariah, belum tentu juga diterima oleh Allah kalau bukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan bermanfaat buat orang lain, mandala ala khairin falau mithlu min ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan kebaikan dan dilakukan oleh orang itu kebaikan yang sama, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ilmu yang bermanfaat, kuncinya juga tetap ikhlas hanya karena Allah. Kalau ikhlas ibu berbagi ilmu, dimanfaatkan oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Akan membantu kita nanti setelah kita mati, sekalipun nyawa kita udah nggak ada. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak solih. Nggak mau anak solih aja. Awaladin solihin yad'u lahu, anak solih yang mendoakan. Ada juga anak solih, lupa dianya sama ibunya. Solih buat diri sendiri, lupa mendoakan orang tuanya. Sementara kata Rasulullah, awaladin solihin yad'u lahu, anak solih yang mendoakan. Kita kepingin punya anak yang solih, anak yang mendoakan kita. Kalau kita kepingin didoakan oleh anak kita, tentunya kita kepingin juga mendoakan kedua orang tua kita. Kalau kita lupa mendoakan kedua orang tua kita, nanti anak kita juga akan lupa mendoakan kita. Bukan karma, tapi memang begitu, sesuai dengan apa yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa ahsantum falaha. Kebaikan yang kita lakukan itu juga akan menjadi kebaikan kita, kembali kepada kita. Saya mendoakan ibu, doa itu kembali kepada saya. Tapi kalau saya menghina ibu, menjelek-jelekan ibu, keburukan itu juga kembali kepada saya. Dan setiap kebaikan akan kembali kepada orang yang melakukannya. Baik yang saya lakukan, baik yang akan saya terima. Ada saat memberi, ada saat menerima. Dan itu tidak mudah, mesti sabar. Punya anak mesti sabar. Karena anak itu ada anak yang qurrata ayun sesuai dengan keinginan kita. Ada anak yang hanya sebagai perhiasan. Ada anak yang sebagai ujian. Ada anak yang musuh kita. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Berarti ujian buat diri kita. Mau berbakti juga kepada orang tua. Kata kita udah solih, udah solihah. Ternyata ibu kita bawel. Ibu kita nggak bisa diam, ibu kita nggak menyenangkan, ibu kita mungkin nggak membuat kita nyaman, ibu kita mempermalukan kita. Kira-kira boleh dilawan nggak Bu? Boleh ditantang nggak Bu? Boleh didebat nggak Bu? Boleh nggak? Ternyata cuman 2 yang nggak boleh kita lawan, Allah dan orang tua. Mau kita benar juga, kita nggak boleh melawan orang tua. Kita nggak boleh mendebat orang tua, mentang-mentang kita pintar, jangan. Makanya tadi ayat, wa inja. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 tadi, yang saya bacakan. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, yang tidak masuk dalam syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, tidak masuk dalam keilmuan kita, boleh nggak kita ngikutin?
Maka kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mengikutinya. Tapi tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tuamu selama masih hidup. Tetap juga berbuat baik. Orang tua kita udah murtad sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini orang tua kita perasaan gak ngapa-ngapain, cuman kalau masak minyaknya berceceran, diomelin. Ada di sini yang berani ngomelin ibunya? Ngata-ngatain ibunya? Ada. Karena udah klinis, rumahnya udah bagus. Ibunya ikutan masak di belakang. Minyak sayurnya berceceran, itu mulutnya sampai kemana-mana, cekegugan, ibunya nangis, sedih. Katanya biasa, kayak ngomelin pembantu. Kenapa dia menganggap ibunya udah seperti pembantu? Karena ibunya udah nyusahin dia. Karena ibunya udah numpang hidup sama dia. Boleh nggak kayak begitu? Boleh nggak, Bu? Ibu-ibu yang di dalam? Ibu sayang sama orang tua? Sayang. Sayang sama anak? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sama-sama kita doakan. Oh iya, enggak, ini almarhum ya? Oke. Ya, baik, sama-sama kita doakan keluarga besar dari keluarga Ibu Hasunah dan Bapak Anjar Yoga Prabowo. Keluarga besar meminta kepada kita semua untuk mendoakan almarhum, almarhumah, almarhum Bapak Thoir bin Fulan, almarhumah Ibu Yunin binti Fulan, almarhum Bapak Darmawiji bin Siman, Ibu Lasmi binti Wiryo Sujiman, almarhum Bapak Rekso Prayitno bin Fulan, almarhumah Ibu Sumarti binti Irsan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan tempat yang terbaik buat para almarhum almarhumah. Allah terima amal ibadahnya dengan berlipat ganda. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah siapkan jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Belum cukur ya? Ibu mau dicukur juga? Ibu udah akikah belum? Benar. Udah akikah semua? Udah akikah semua belum? Kita nggak tahu kita di akikah apa belum. Kalau akikah ini sebenarnya kan cuman sunnah ya Bu ya. Kita juga boleh mengakikahkan diri kita. Cuman bedanya kalau ada bayi diakikahkan, ini akan dibacakan sholawat, dibacakan doa, digendong, diayun-ayun. Kalau ibu mengakikahkan diri ibu cukup. Nggak ada yang gendong ya Bu ya. Ya baik. Masya Allah. Muhammad. Hai sayang ya. Jadi anak yang berbakti, sayang sama orang tua ya nak. Ini rambutnya nggak banyak ya?
Nggak apa-apa, kan nggak dipotong semua. Ini taruhnya sini aja ya.